Handphone model jadul yang pakai KaiOS buat main game. Emang ada gamenya ya? Yuk cobain! Yo, halo! Kali ini saya mau main game dan bahas handphone advance HP online yang pakai KaiOS. KaiOS merupakan sistem operasi untuk feature phone atau handphone model jadul kayak gini, dengan beberapa fitur yang ada dalam smartphone. KaiOS itu berbasis Linux, yang lahir dari B2G atau Boot to Gecko, sistem operasi open source penerus Firefox OS. Gecko dari B2G merupakan mesin inti dari browser Mozilla Firefox, yang artinya KaiOS merupakan sistem operasi yang sebenarnya berjalan seperti browser. Dan untuk aplikasinya berbasis HTML5, layaknya halaman web, walaupun ada penyesuaian. Jadi, KaiOS ini base-nya bukan Android ya, seperti MotorDroid. KaiOS rilis sekitar tahun 2017, masih cukup muda ya. Namun kabarnya, OS ini menjadi OS handphone ketiga yang paling banyak digunakan. Untuk saat ini, versi KaiOS ada di 2.5, dan sedang dikembangkan untuk versi terbarunya. Untuk speknya, handphone ini pakai RAM 512 MB, internal memori 4 GB, quad-core 1,1 GHz, layarnya 2,4 inch 240x320, dan baterainya 1500 mAh. Kalau spek kayak gini udah umum ya buat smart feature phone, tapi karena handphone ini pakai KaiOS, jadinya gimana ya? Yuk gas, cobain langsung! Untuk download game atau aplikasi, KaiOS ini udah ada tempatnya, yaitu KaiStore. Jadi bisa langsung install gamenya dari sini. Untuk game yang dicoba ini, menurut saya cukup seru dan ada juga yang berat. Pertama, saya coba yang ringan dulu nih, yaitu klasik Dino Run. Game pelampiasan kalau internet lagi gangguan. Ukurannya ini cuma sekitar 200 KB aja, dan waktu dimainkan juga pastinya bisa. Cuma kalau pas mau muncul iklan, gamenya itu kerasa nge-freeze gitu. Mungkin buat ngelut iklannya kali ya. Ini kayaknya game sama iklan lebih berat iklannya. Lanjut, saya coba game Tower Block. Ini ukurannya sekitar 1,9 MB. Mainnya kita kayak ngebangun gedung gitu, jadi harus pas tuh jatuhinnya. Ini jadi ngingetin saya pas main di handphone punya ayah saya waktu itu, yaitu Nokia 5310 Ekspresi Musik. Cuma yang ini kok kayaknya susah banget ya. Terus ada game Danger Dash, ukurannya sekitar 5,9 MB. Mainnya lari-lari gitu, dikejar-kejar binatang, dan hindarin rintangannya. Ya macam Temple Run atau Subway Surf gitu. Cukup asik sih, cuma kadang kayak nge-lag gitu pas lagi main. Kalau mau main mobil-mobilan atau motor-motoran, ada game Quick Racing. Ukurannya sekitar 3,7 MB. Game ini tuh bukan kayak balapan ya, tapi jalan sejauh mungkin dan jangan sampai kehabisan bensin. Nabrak mobil nggak masalah, pokoknya gas terus. Nah yang ini menurut saya lebih seru, yaitu Car Parking 3D. Ukurannya sekitar 5,4 MB. Udah 3D ya grafiknya. Mainnya kita kendarain mobil, terus diparkirin sesuai tempatnya. Jangan sampai nabrak atau kehabisan waktu. Lumayan lah, bisa sekalian belajar parkir. Lanjut, ada game Pac-Man. Anjir, ini kok namanya jadi kayak gini ya? Ukurannya sekitar 1,5 MB. Dan mainnya, ya kita ngindarin musuh, makanin makanan, kalau ada waktu tertentu, kita balik serang si musuhnya, sampai habis. Terus ada game Table Tennis Hit, yang ukurannya sekitar 2,5 MB. Mainnya kita tinggal pukul-pukulin bola yang datang. Ya kayak main tenis meja gitu, tapi cuma diarahin aja ke bola yang datang. Arahinnya juga cuma ke kiri, kanan, dan tengah. Pakai angka 1, 2, atau 3. Nah, yang ini game Ludo Champ dengan ukuran 900 KB. Pasti udah pada tahu dong game Ludo. Di handphone-handphone zaman sekarang juga masih ada. Di game ini bisa lawan komputer atau sesama player, bareng temen gitulah.
Biasanya mainnya pakai Anu, biar seru katanya. Lanjut, ada game Dungeon Crawler. Bukan Dungeon Hunter ya. Ukurannya sekitar 2,7 MB. Dan mainnya ya mirip-mirip sih sama Dungeon Hunter. Kita cari-cari jalan, kunci, lawanin musuh, dan lewatin rintangan gitu. Terus ada game 1-2-3 Fruit Smash. Ukurannya sekitar 1,9 MB. Jadi game ini tuh kayak Fruit Ninja, nembas-nembasin buah. Cuma kalau itu kan pakai touchscreen. Nah, kalau ini kita pencet angka sesuai nomor yang ada di buah. Ya lumayan seru juga sih. Kalau Burger Shop ini mirip kayak main game masak-masakan atau jualan gitu di Android. Misalnya ada yang pesan kayak gini, kita siapin juga kayak gitu. Ya pokoknya gitulah. Saya sering salah nih hidanginnya. Oh iya, ukurannya sekitar 900 KB. Terus ada game Mas-Mas Highway. Ini ukurannya sekitar 300 KB. Gamenya simple, tapi lumayan keren. Jadi konsepnya itu mirip-mirip Guitar Hero. Dan enaknya kita bisa pakai lagu atau musik sendiri yang ada di memori handphone. Mainnya ambilin yang warna-warnanya itu sesuai ketukan. Tapi yang kayak ginian biasanya saya tuh noob. Mau main tembak-tembakan juga ada nih. Bukan PUBG sih, tapi namanya Freedom. Ukurannya sekitar 8,3 MB. Grafiknya 3D ya. Ini mirip-mirip kayak game Doom. Nembakin musuh, kayaknya ini zombie ya. Dan main game kayak gini pakai keypad, taulah rasanya kayak gimana. Buat ngarahinnya, jalaninnya, nembakinnya, ya ribet. Terus ada game Airship Combat 3D. Ini saya rasa game terberat di KaiOS saat ini. Ukurannya sekitar 14,8 MB dengan grafik yang udah 3D. Untuk mainnya kita kendaliin kapal udara dan nyelesain misi-misinya. Misalnya ke suatu area, ngancurin musuh, bertahan, dan sebagainya. Ya cukup seru, walau kadang tersendat-sendat dikit. Agak membosankan ya game-game di KaiOS ini. Untungnya ada aplikasi KaiBoy. Ini emulator untuk Game Boy Color dan NES atau Nintendo. Tapi aplikasi ini di Kai Store nggak ada. Jadi harus download di luar Kai Store, yaitu di web Banana Hack Store. Terus pasangnya juga ribet, pakai cara web IDE atau harus di root atau jailbreak, dan pakai Omni SD. Hasilnya lumayan lah, bisa mainin game-game retro dari Game Boy Color maupun NES yang lumayan seru. Kalau dibandingin sama OS feature phone yang lain, yaitu Motor Droid, saya rasa KaiOS ini secara penggunaan lebih pas buat model handphone kayak gini. Terus pengembangan OS ini juga lebih jelas, punya ekosistemnya sendiri, cuma kekurangannya masih banyak batasan fitur pada aplikasinya. Misalnya nih, WhatsApp yang belum bisa buat video call atau voice call kalau belum dioprek. Tapi dari segi user experience-nya, KaiOS itu lebih cocok dan bener-bener didesain untuk smart feature phone. Dan saya yakin kalau makin dikembangkan, OS ini bisa jadi jauh lebih baik dan banyak aplikasi atau game yang menarik. Kalau menurut kalian, lebih bagus KaiOS atau Motor Droid? Kasih tahu di kolom komentar ya. Oke, jadi itulah pembahasan main game di feature phone dengan KaiOS. Kalau masih ada pertanyaan atau info tambahan, silahkan komentar ya. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Silahkan di like, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih.